Oke, kembali lagi dengan aku Azaria Purvita dari kelompok 6 praktikum PTGL. Nah, di sini aku akan menjelaskan singkat aja sih, pemodelan spasial kekritisan lahan yang ada di acara 3 praktikum PTGL. Kita mulai dulu dari gambaran singkat mengenai lahan kritis. Nah, lahan kritis sendiri itu apa sih? Di sini keywordnya ada 3, lahan terbuka, erosi, dan produktivitas yang menurun. Nah, lahan kritis itu dapat dipahami sebagai keadaan lahan yang terbuka akibat adanya erosi yang berat, dan dia tuh menyebabkan produktivitas pada lahan tersebut tuh menjadi rendah atau menurun. Penyebabnya bisa karena berkurangnya daerah resapan air. Nah, kok bisa berkurangnya daerah resapan air ini? Bisa jadi ada perubahan fungsi lahan, jadinya yaitu daerah resapan airnya berkurang. Nah, terus gimana caranya kita tahu kalau itu lahan kritis? Nah, di sini kita bisa pakai pemodelan spasial. Gitu. Untuk pemodelan spasialnya ini sendiri, itu kan kita bikin peta kekritisan lahan ya. Nah, peta kekritisan lahan ini kita buat dengan cara overlay. Parameternya ada TBE, tutupan lahan, dan kerengan. Sekali lagi aku di sini menjelaskan secara singkat aja terkait pembuatan peta kekritisan lahan itu sendiri. Terus dari bahannya dulu. Kita siapin bahannya dulu ya. Nah, bahannya kan sedikit aja karena udah 3 doang parameternya. Dan harusnya dari parameter yang kita pakai kalau di praktikum ini berarti kita udah melakukan pengolahan di acara sebelumnya. Seperti yang aku tulis di sini, peta TBE yang udah diolah sebelumnya. TBE itu ada di acara 2. Terus peta tutupan lahan, sumbernya bisa dari mana aja. Kebetulan di praktikum ini kelompok 6 pakai dari internet, ada tutupan lahan di tahun 2019. Terus selanjutnya ada peta kelarengan, itu juga udah diolah di acara 1 tentang pembuatan LMU. Terus jangan lupa juga batas wilayahnya gitu. Nah, cukup dengan bahan-bahan itu aja udah bisa bikin peta kekritisan lahan gitu. Kenapa cukup dengan bahan ini aja? Karena caranya juga gampang untuk membuat peta kekritisan lahan itu. Di step mudahnya itu dibagi menjadi 2 kali overlay. Overlay yang pertama, kita overlay peta TBE sama peta tutupan lahan. Habis itu di scoring. Terus kan udah dapet scoring dari hasil overlay yang pertama nih. Nah, dilanjutin ke overlay yang kedua. Di overlay yang kedua ini, hasil dari overlay yang pertama tadi kan ada scoringnya itu. Terus kita overlay juga dengan peta kelarengan, kita scoring lagi. Nah, di overlay yang kedua ini, dapatlah scoring kekritisan lahan. Nah, scoringnya sendiri itu gimana sih? Ini dia scoringnya. Jadi kayak yang aku jelaskan tadi dari scoring yang overlay pertama, itu kan dapat kayak angka-angkanya ini nih. Apabila dia erosinya segini, tutupan lahannya ini, ya nilainya segini, gitu. Nah, dari nilai-nilai itu tadi, kan di overlay lagi, di overlay yang kedua. Nah, karena udah ada range-nya, dan range juga dari kelarengannya, kita bisa dapat langsung dia bentuknya langsung tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, dan sampai sangat kritis. Jadi di sini langsung yang kayak dapat klasifikasinya, bukan yang dari kayak total skor berapa, itu cara yang berbeda. Nah, ini caranya kita mengacu dari Perdirjen ya ini Pedas HL nomor sekian itulah. Terus selanjutnya di kelompok ini itu klasifikasi kekritisan lahan kan ada 5 tadi, mulai dari tidak kritis sampai sangat kritis itu dari
Ya, ada 5, tidak kritis, terus potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Nah, di kelompok 6 ini kita kelima-limanya ada di dalam KPH Yogyakarta. Tapi yang paling dominan adalah tidak kritis. Gitu. Selanjutnya, yaitu layout-nya. Layout dari peta kekritisan lahan yang kita buat. Nah, bikin peta kekritisan lahan ini tuh fungsinya apa sih? Ya, fungsinya kita jadi tahu area-area mana yang dia tuh perlu perlakuan khusus terkait dengan kondisi kekritisannya tadi. Misalkan kalau tidak kritis, ya kalau nggak mau diapa-apain ya ya udah gitu. Terus kalau kondisinya yang sangat kritis, otomatis dia harus diapa-apain dong. Harus bisa direhabilitasi atau tindakan yang lain tergantung dari pengelolanya gitu. Jadi bisa terpetakan mana-mana aja nih area-area yang oh harus dikasih tindakan rehabilitasi atau konservasi misalkan gitu. Itu sih fungsi peta kekritisan lahan. Dan kekritisan lahan ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan gitu sih. Jadi bukan semata-mata untuk tahu doang kayak oh ya udah lahan sana kritis terus ya udah nggak diapa-apain tuh nggak, karena selanjutnya dia bisa diberikan perlakuan dan bisa diputuskan pengelolaan selanjutnya bagaimana gitu. Dari aku itu aja sih, sekian dan terima kasih.